Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Tentunya pertama-tama atas nama Badan Pekerja, Majelis Jemaat, para pendeta, guru agama, pelayan khusus dari kolom 1 sampai 37, beserta seluruh perangkat pelayanan yang ada, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat kita beribadah, walaupun orang masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tentunya ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan lewat kita beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ibadah kita hari Minggu tanggal 26 April 2020, kita akan menggunakan tata ibadah Minggu bentuk yang keempat. Dan yang akan menjadi kadim kita adalah yang terkasih Ibu Pendeta Rimelia Antarsmual, Sarjana Teologia. Kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah saat ini. Kita buka dengan menyanyi bersama-sama NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita di saat ini ialah ketulusan mendahului penghargaan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing yang terambil dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah." Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang adalah pemilik kehidupan kami, yang senantiasa menyatakan kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Di hari Minggu yang kudus ini kami bersyukur ketika Engkau yang masih memperkenankan kepada kami semua untuk boleh beribadah bersama, sekalipun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang masih mengaruniakan nafas kehidupan, masih menganugerahkan kesempatan bagi kami semua sebagai umat-Mu untuk boleh ada dan berkarya di dalam kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan Allah, kami memohon Engkau kiranya yang akan turut hadir dalam persekutuan ibadah kami di saat ini, dan biarlah ibadah kami di hari Minggu yang kudus ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tulus tiada celah.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan Allah, kami datang menghadap di takhta kekudusan-Mu, membawa akan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sebagai manusia kami menyadari bahwa dalam menapaki akan hari-hari kehidupan ini, sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami seringkali gagal dan lalai menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Sebagai hamba-hamba yang diberikan tugas khusus untuk melayani, terkadang pelayanan kami tidak menjadi berkat bagi orang yang kami layani, tetapi sebaliknya hanya menjadi batu sandungan karena keegoisan dan kesombongan kami sebagai manusia. Karena itu ya Tuhan Allah, ampunilah kami dari setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, seringkali kami tidak mampu untuk hidup saling mengasihi, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kami tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak yang Tuhan Allah hadirkan dalam kehidupan kami. Kami pun sebagai anak-anak kami mengakui bahwa kami seringkali tidak mendengarkan apa yang menjadi nasihat daripada orang tua kami. Kami hanya mengikuti apa yang menjadi kata hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan Allah, manusia-manusia yang berdosa. Biarlah kami akan terus memperbaharui akan kehidupan kami. Biarlah kami mau memiliki komitmen iman untuk dapat meninggalkan cara hidup kami yang lama dan hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang akan berkasih karunia, memberikan pengampunan bagi kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Mampirlah dengar doaku. Tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. NNBT nomor 36. Kepadanya tersedia
Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Sebelum kita akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah firman kehidupan, di saat ini kami sebagai umat kepunyaan-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya yang akan memampukan kami semua sebagai pribadi-pribadi yang ada untuk dapat memahami dan mengerti setiap firman kebenaran yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan selalu menuntun kami semua di dalam menapaki akan hari-hari kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kami semua. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena kami yang ada di saat ini telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, dalam Kitab Ester pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Ester pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresi, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang-orang berseru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.
Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabat-sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan orang Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Kita sambut dengan menyanyi bersama Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati, Jemaat Gemim Solafide Tinoor, dimanapun kita berada, syukur kepada Tuhan Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga di saat ini kita pun masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah bersama, sekalipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Hanya melalui video live streaming di saat ini, kiranya itu tidak akan mengurangi sukacita iman kita untuk terus memaknai akan persekutuan ibadah yang kita ikuti bersama di saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, hidup adalah sebuah misteri. Dan seringkali kita tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita percaya saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah adalah pribadi yang memegang kendali. Dia yang memiliki otoritas atas kehidupan kita dan segala yang ada di alam semesta ini. Nah, itulah yang dapat kita saksikan dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini dalam kitab Ester, pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Dalam salah satu kisah kepahlawanan di dalam Alkitab, dengan jelas di sini Allah memutar balik jalan sejarah dan membawa keadilan dan kehormatan bagi umatnya. Segala sesuatu mengarah kepada penghancuran bangsa Yahudi, bahkan Mordekai dan Ester. Yang jahat diistimewakan dan yang baik diabaikan. Namun sekalipun demikian, Allah tidak pernah kehilangan kendali. Melalui apa yang tampaknya tidak kelihatan ataupun secara kebetulan, di sini Allah meninggikan Mordekai dan merendahkan Haman. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan, pada suatu malam Raja Ahasiweros tidak dapat tidur. Nah, rupanya raja merasa gelisah karena ada sesuatu yang membebani pikirannya. Maka daripada itu raja menyuruh pegawai untuk membawa, bahkan membaca kitab pencatatan sejarah. Dan di sana tertulis bahwa sesungguhnya Mordekai telah berjasa besar bagi kerajaan. Mordekai pernah memberitahukan
persekongkolan Bigtan dan Teresi, dua orang sida-sida raja yang berencana untuk membunuh Raja Ahasiweros. Ya, dalam hal ini raja pun sangat-sangat merasa berhutang nyawa kepada Mordekai. Karena itu raja bertanya, penghargaan apa yang telah diberikan kepada Mordekai? Tapi pada kenyataannya tidak ada satupun penghargaan yang didapat oleh Mordekai. Mengenai hal itu, Mordekai pun tidak berambisi untuk mendapatkan balasan dari sang raja. Karena dia tulus melakukannya. Dia tulus menolong sang raja. Sebaliknya dia berpikir bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi keselamatan sang raja. Sekalipun dia hanyalah orang asing bangsa Yahudi yang dibuang di Persia dan menetap di sana. Nah, luar biasa saudara-saudara akan sikap yang dimiliki oleh seorang Mordekai. Atas ketulusan inilah sehingga Mordekai diberikan penghargaan oleh raja. Dengan demikian Mordekai bebas dari ancaman hukuman mati dan umat Yahudi bebas dari pemusnahan. Sedangkan Haman akibat kesombongan dan keserakahannya, semua keinginannya tak satu pun yang menjadi kenyataan. Malahan apa yang dipersiapkan Haman untuk diberikan kepada Mordekai akan diterima oleh Haman sendiri. Sebaliknya, apa yang Haman megahkan untuk dirinya sendiri justru dinikmati oleh Mordekai. Pada akhirnya, Haman tidak memperoleh apapun dari sang raja. Bahkan setelah peristiwa penghargaan bagi Mordekai, ia pulang dengan tergesa-gesa dan bersedih hati akibat tindakannya yang jahat. Haman memiliki rencana yang sempurna bagi kematian Mordekai. Tetapi Haman lupa bahwa Allah lah yang memegang kendali. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari bagian firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada saya dan saudara sekalian bahwa kebaikan pada akhirnya akan menang. Karena Allah Maha Adil. Ia tahu segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati manusia. Ia akan memberikan ganjaran setimpal bagi orang menurut perbuatannya. Karena itu janganlah putus asa maupun pesimis melakukan kebaikan. Meski dunia ini seakan-akan penuh ketidakadilan, lakukanlah apa yang terbaik dan tebarkanlah kasih Allah, karena kita ini adalah anak-anak terang. Nah, dalam bagian firman Tuhan di saat ini, Allah menghendaki kita sebagai umat ciptaannya untuk selalu hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun. Ya, ketika juga kita diperhadapkan dengan pandemik virus corona, kita diingatkan untuk hidup saling melengkapi. Yang kuat membantu yang lemah. Hiduplah saling berbagi. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan akan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari Tuhan Allah. Kita harus sadar bahwa semua yang ada pada kita merupakan anugerah Tuhan. Jadi jangan torang pakai sendiri berkat yang Tuhan kasih. Ketika kita diberkati, berarti kita juga diajak untuk memberkati orang lain. Pelajaran lain juga yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan di saat ini, belajar dari Mordekai
Dia adalah sosok yang setia dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tentu ini menjadi juga teladan yang baik bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di masa kini. Tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh Sedunia. Memaknai Hari Buruh Sedunia, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk memaksimalkan kinerja dengan meningkatkan etos kerja yang baik. Cintailah profesi, pekerjaan yang Tuhan Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena dalam hari-hari kehidupan yang kita jalani, Tuhan menganugerahkan pekerjaan bagi kita. Apakah itu sebagai petani, pengusaha, pedagang, ASN, pegawai swasta, buruh, terlebih khusus juga bagi kita yang menjadi garda terdepan di saat-saat ini. Biarlah kita akan benar-benar melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Milikilah sikap yang tulus. Ternyata sikap yang tulus dalam bekerja sangat menentukan keberhasilan. Bila bekerja hanya untuk mencari uang semata, maka hasil yang akan diperoleh akan biasa saja. Namun jika kita bekerja dengan hati yang mau melayani orang lain, dengan motivasi bahwa lewat pekerjaan yang kita lakukan harus memberikan dampak dan berkat bagi orang lain, maka kita juga akan menikmati hasil yang luar biasa. Seperti halnya Mordekai, karena dia tulus menjalankan tanggung jawabnya, sehingga dia mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari sang raja. Terakhir saudara-saudara, menjadi pesan firman Tuhan bagi kita semua yang sudah boleh beribadah di saat ini. Sebagai gereja, marilah kita terus memaknai kehidupan yang telah Tuhan karuniakan. Kebangkitan Yesus merupakan dasar dari iman percaya kita. Karena Yesus bangkit, maka kita beroleh kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dalam dunia, tetapi juga kehidupan yang kekal dalam perjumpaan yang abadi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi bersama Hai seluruh umat Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami kembali diperkenankan untuk bersama-sama beribadah. Di dalamnya kami telah memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman kebenaran yang boleh kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan selalu menuntun kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu untuk terus memaknai setiap anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini dapat hidup di dalam kami, dan kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan surga, di saat ini kami mau berdoa kepadamu untuk kehidupan kami sebagai persekutuan Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berada dalam pergumulan sakit.
baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun juga mereka yang berada di rumah dalam proses pemulihan, mulai dari anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 37. Kami bersatu hati bermohon, Engkau kiranya yang akan menjamah setiap organ-organ tubuh mereka yang sakit. Biarlah kesembuhan ilahi akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan lewat obat-obatan makanan yang dikonsumsi, itu pun dapat menjadi alat-alat di dalam tangan-Mu demi kesembuhan mereka. Tetapi juga bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena boleh menikmati berkat ketambahan usia setahun, kiranya Engkau juga yang akan terus memberkati sukacita yang boleh dialami, dirasakan, dan biarlah Engkau Tuhan yang akan selalu menyatakan kebaikan dimanapun mereka pergi dan berada. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama bergumul mendoakan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Engkau yang mengetahui apa yang sedang kami alami di saat-saat ini. Ketika kami sedang berjuang melawan pandemi virus corona, kiranya kami selalu dianugerahkan keteguhan iman, dianugerahkan kesehatan dan kekuatan, dianugerahkan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Dijauhkanlah kami dari sakit penyakit mara bahaya yang tidak kami inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkenan Engkau Tuhan yang akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan, kiranya kami tidak berputus asa. Biarlah kami akan selalu menghadirkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani, menyerahkan setiap totalitas kehidupan kami hanya kepada-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan umat yang senantiasa mempercayakan kehidupan hanya kepada Tuhan. Berkati para pemerintah kami, anugerahkanlah mereka selalu kemampuan, hikmat yang berasal daripada-Mu. Kiranya mereka dengan bijaksana dapat menangani situasi yang ada di saat-saat ini. Kiranya mereka bersikap adil di dalam memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat yang ada. Biarlah sebagai pemimpin bahkan juga masyarakat, kami akan selalu hidup saling menopang, saling menguatkan, hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Dan biarlah kehidupan yang rukun dan damai menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kami, teristimewa kami yang berada di Kelurahan Tinooraya ini. Berkati juga kami hamba-hamba-Mu yang diberikan tugas khusus untuk melayani sebagai syamas penatua, para pendeta, guru agama, bahkan juga seluruh perangkat pelayanan yang ada. Kiranya kami selalu diberikan semangat hati sebagai hamba yang mau melayani jemaat yang sudah dipercayakan kepada kami semua. Dan biarlah lewat pelayanan yang kami lakukan benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Ya Tuhan Allah, berkati juga akan kehidupan kami yang sudah boleh turut ambil bagian dalam penyelenggaraan ibadah di saat ini. Komisi Remaja yang terus memberikan diri untuk menyelenggarakan perekaman video live streaming. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan mereka. Di saat ini kami pun bersyukur karena kami boleh mengumpulkan persembahan syukur sebagai wujud nyata dari setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah lewat persembahan syukur yang boleh kami kumpulkan itu dapat terkelola dengan baik, dapat terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bagi kami semua yang sudah boleh memberikan persembahan, kiranya Tuhan juga yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Cukup-cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kami setiap hari. Dan kehidupan kami ya Tuhan Allah, di sepanjang minggu yang berjalan ini,
Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan turut campur tangan, memberkati, menyertai apapun yang akan kami kerjakan. Bagi keluarga yang berduka cita, keluarga besar Kululu Tore, biar Tuhan juga yang akan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kaum keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka akan selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu, karena hanya lewat firman-Mu yang dapat memampukan mereka untuk bijaksana dapat menghadapi akan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan juga yang akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan dari suami, anak-anak, cucu, bahkan juga kakak beradik, saudara bersaudara yang ada. Kehidupan kami semua yang boleh beribadah di saat ini, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja dan Tuhan dunia yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama, bukan karena kebaikan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu yang kudus ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu tanggal 26 April 2020. Sebelum ucapan terima kasih, ada himbauan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sola Fidatina Or. Tentunya dari kami Badan Pekerja menghimbau kepada seluruh jemaat untuk kiranya tetap torang mendukung dalam doa dalam kita menghadapi
situasi dan kondisi saat ini, di mana semakin merebaknya COVID-19 yang kita tahu bersama dari hari ke hari terus bertambah akan jumlah positif yang baik di daerah provinsi maupun di Kota Tomohon. Terlebih, mari kita terus mendukung di dalam doa. Kita terus menjaga jarak, kita terus mengikuti himbauan dari pemerintah tentang social distancing ini. Demikian juga ada himbauan dari Badan Pekerja Majelis Sinode tentang ketahanan pangan. Mari torang memanfaatkan akan lahan-lahan yang ada, baik di sekitar pekarangan maupun trompe kebun-kebun yang ada. Mari torang menanam. Gerakan Mari Menanam ini torang manfaatkan baik-baik di saat torang sedang berada di rumah dalam gerakan pemerintah untuk work from home. Dalam hal ini torang bekerja dari rumah, ada kesempatan dan waktu torang untuk bekerja di kebun, memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini mungkin dikatakan lahan tidur. Mari torang beraktivitas, membuka lahan-lahan yang ada dengan menanam akan ubi-ubian atau jagung dan lain sebagainya sejenisnya, dalam rangka kita mendukung akan gerakan menanam dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Demikian juga disampaikan bahwa setiap hari Kamis tetap ada gerakan berdoa, ada ibadah yang disiarkan lewat gereja tua. Mari orang mengikuti bersama-sama akan ibadah bersama pada hari Kamis yang selalu dilaksanakan pada hari Kamis. Saat ini kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya pertama kepada Kadim kita saat ini, Ibu Pendeta Rimelia Anter Smual, yang telah memberitakan firman Tuhan, telah mendoakan kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu Pendeta dalam tugas kepelayanan di jemaat kami, juga menyertai suami Bapak Pendeta Rolando, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara dalam kehidupan keluarga besar Anter Smual. Demikian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Komisi Remaja yang telah mendukung akan ibadah saat ini dalam hal rekaman live streaming yang telah mereka sponsori. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus akan terus memberkati akan kehidupan dari Komisi Remaja, mulai dari penatua sampai dengan anggota komisi, bahkan seluruh remaja yang telah membantu akan kegiatan ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu.